Oke, gue mau lanjutin eh, pembahasan tentang alat-alat naik gunung. Dan kali ini gue pengen ngebahas tentang trekking pole. Nah, trekking pole ini merupakan alat yang menurut gue em, lumayan wajib kategorinya. Sebenarnya opsional, tapi ini opsional yang mendekati wajib gitu. Karena kadang trekking pole ini itu hampir semua pendaki punya, kecuali pendaki cowok. Nggak tahu pendaki cowok kenapa jarang punya trekking pole. Mungkin gengsi atau ya biar kelihatan kuat lah. Soalnya kalau pakai trekking pole ini kelihatan banget kita tuh butuh alat untuk mendaki gitu. Padahal secara konsep naik gunung ya trekking pole bukan bukan menunjukkan kelemahan gitu. Bukan menunjukkan kita itu lemah naik gunung sehingga butuh trekking pole. Ini tuh alat yang sangat-sangat membantu sehingga kita bisa nyaman naik gunung gitu. Tapi ya biasanya untuk para cowok-cowok gitu biasanya kagak mau pakai trekking pole. Biasanya tangan kosong, bawa tas, tangan kosong lah. Tapi menurut gue ini penting. Mungkin gue bisa bilang ini wajib lah. Buat pemula tuh wajib banget. Karena ini bisa membantu lu dalam mendaki, bisa istilahnya menopang badan lu gitu, membantu menopang berat badan lu, berat ketika lu bawa tas ketika naik gunung, ketika mendaki atau ketika turun. Kalau mendaki itu biasanya untuk sebagai bantuan ngasih tumpuan sehingga ketika lu mendaki lu nggak semua beban nggak menumpu pada kaki doang, tapi ada tumpuan ke trekking pole. Ketika turun ini bisa jadi sebagai penahan, karena ketika lu turun kan kaki lu tuh paling ekstra lah, akan paling kena berat paling maksimal di kaki lah, ya kan? Ketika lu turun ya lu kan berat badan plus berat tas itu kan semua menumpuk di kaki. Nah, dengan adanya trekking pole itu bisa lu transfer sebagian berat ke trekking pole gitu. Makanya wajib banget nih buat pemula. Mungkin kalau buat expert gitu atau mungkin buat ya yang merasa tenaganya sangat kuat, kakinya sangat kuat, ya nggak usah beli trekking pole. Nah, trekking pole ini sebenarnya ya seperti tongkat biasa sih gitu, nggak ada spesialnya. Trekking pole ini mau gue klaim tapi kotor gitu, gue males. Ini bersih nggak sih? Apa dari cuci ya? Oh kan masih kotor ya, biasanya nggak pernah gue cuci sih. Jadi ini trekking pole, ini bisa dilipat. Jadi trekking pole tuh nggak langsung lurus jadi gitu, tapi bisa lipat sepanjang inilah. Nah, ini bisa lo masukin ke tas atau ke tempat air minum. Biasanya kalau gua masukin ke tempat air minum sebelum beli air minum. Jadi kan kalau setelah beli air minum gitu 1,5 liter 2 kan tempat minumnya dipakai. Jadi ini gua taruh di luar. Pokoknya ini gua taruh di luar. Ketika udah di base camp ya gua buka buat dipakai. Duh, kelilipan lagi. Aduh, sial. Nah, ya tadi kelebihannya adalah itu menompa sebagai tumpuan ketika lu mendaki atau turun dari gunung. Itu aja sih. Apalagi ya? Mungkin kalau dari bahan, ya biasanya bahannya bahkan pakai kayu pun sebenarnya bisa jadi trekking pole. Jadi untuk masalah harga, apakah murah, mahal, itu beda banget kualitasnya. Enggak juga sih. Lu bisa beli yang paling murah, lu akan dapat ya trekking pole yang ya udah bisa dipakai untuk trekking, untuk naik gunung. Mungkin masalahnya adalah kan tadi lihat trekking pole ini kan bisa bisa dilipat. Nah, terus disambunginnya juga nanti ada ada penyambungnya gitu atau perekatnya. Nah, paling kalau murah ya perekatnya mungkin agak gembel gitu. Yang gue perhatiin tuh biasanya yang murah ya bukan kualitasnya tuh bukan jelek di bahannya, tapi jelek di perekatnya. Kan kita butuh ketika dia udah lurus kan dia kokoh ya, nggak
istilahnya nggak gampang copot, nggak gampang meletot atau gimana lah. Pokoknya harus tegar gitu, harus kokoh, nggak boleh sampai lepas pas ininya, sambungannya. Jadi kokoh buat kita naik atau turun. Jadi ya paling di situ sih kualitasnya. Tapi ya udah, kalau misalnya itu kan bisa diakalin ya, maksudnya kalau lu pakai lakban gitu kan bisa diakalin, jadi nggak ada masalah. Tapi pokoknya ini wajib untuk beginner karena bisa ngebantu lu mengurangi beban di kaki. Karena ya kalau lu baru pertama kali naik gunung ya kaki lu kan belum terbiasa untuk nanjak bawa alat berat, bawa tas berat maksud gue. Alat berat bawa apa? Eskavator. Itu sih apa lagi ya yang bisa gue jelasin. Sebenarnya di trekking pole ini tuh ada semacam di ujungnya sini. Ini kalau lihat ujungnya tajam nih ya. Nih. Nah ini ujungnya kan tajam. Nah ini tuh ini sebagai sebagai penghujam tanahnya. Tapi sebenarnya untuk sebelum sampai di sini tuh ada ininya, ada semacam apa istilahnya, cupnya di sini. Nah cupnya tuh ada 2. Jadi ini tutupnya. Jadi tadi yang tajam itu kalau udah selesai dipakai ditutup. Nah waktu itu gue salah, gue penutupnya ini gue pasang tuh. Gue kira emang ya ini apa, yang tajamnya itu emang harus dilindungi gitu. Terus ya udah gue pakai jebol deh, bolongnya ya sebenarnya bisa buat tutup lagi, tapi ya udahlah sekalian aja, udah rusak ya rusak aja, nggak usah dipakai lagi gitu. Jadi ini tutup ya, jangan sampai dipakai ke trekking lo dan dipakai untuk trekking gitu, untuk muncak. Nanti jebol kayak gini kan, tadi ujungnya tajam terus lu tancep gitu kan, nanti jebol gitu. Terus kayak bet. Nah ini ada 2 nih, ada yang kayak bentuk bunga-bunga gini, ada yang bentuk kecil-kecil gini nih, yang kecil sama mangkok. Nah ini gunanya itu untuk beberapa medan. Kalau yang ini itu untuk medan berlumpur. Kenapa? Karena kalau berlumpur lu harus membuat lumpur itu ketika dihujam itu jadi padat kan. Nah ini dengan tutup ini dia akan memadat di sekitar sini. Jadi apa istilahnya, trekking pole itu nggak tenggelam di lumpur gitu kan. Nah kalau yang ini itu buat di pasir. Nah kenapa bolong-bolong? Karena ya kita tuh sebenarnya nggak butuh membuat pasirnya tuh padat. Kita hanya butuh kita nggak tenggelam di pasir. Nah untuk nggak tenggelam di pasir ya udah kita butuh permukaan yang lebar ketimbang permukaan yang kecil yang bikin padat ini. Jadi permukaan yang lebar akan membuat kita bisa menghujam pasir tapi kita nggak tenggelam. Contohnya kalau lo naik gunung-gunung berpasir kayak Rinjani, Semeru, itu lo harus pakai ini biar ketika lo summit dan masuk ke area pasir, trekking pole nggak tenggelam. Jadi lo bisa pakai trekking pole untuk ngebantu lo naik. Kalau tenggelam kan sama aja ya, lo tenggelam, kaki lo tenggelam ya, apa gunanya trekking pole, mah capek-capekin kan. Jadi lo harus pakai ini. Itu 2 fungsi ya. Nanti kalau gua nggak tahu kalau yang murah tuh dapat atau enggak. Tapi kalau yang agak ya ini gue eager gitu, sekitar harga 500 ribuan, mungkin tuh mahal ya, buat gue sih termasuk mahal. Lo akan dapat 2 tambahan cup ini. Oke. Nah udah itu aja sih ya. Jadi itulah trekking pole, alat yang wajib setelah carrier dan sepatu. Jadi jangan sepelekan trekking pole. Even kalau lu cowok, lu harus, kalau pemula ya lu sebisa mungkin beli trekking pole lah gitu. Walaupun kelihatannya nggak guna, gue bisa nih pakai kaki gue sendiri gitu, tapi jujur pakai trekking pole berguna. Gue aja yang udah berkali-kali naik gunung pakai trekking pole karena ya berguna gitu. Gue nggak mau membuang-buang energi hanya untuk hanya nggak mau buang-buang energi ketika naik gunung. Kalau bisa gue menghemat energi karena gue butuh energi ini sampai
sampai naik ke atas sampai pulang ke base camp gitu. Oke, itu aja saran dari gua tentang alat-alat naik gunung. Dan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.